kami adalah siswa kelas 5 SDN 1 Leweng Gajah. Kami siap belajar coding. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, good. Sehat semuanya ya. Bagaimana hari ini, ada yang tidak berangkat? Siapa yang tidak berangkat? Oh, Akmal tidak berangkat. Kenapa Akmal? Sakit. Ya. Kita doakan semuanya biar Akmal cepat sehat. Amin ya robbal alamin. Semoga Akmal besok bisa berangkat lagi dan bisa ketemu kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum belajar Bapak mau meminta kalian cek dulu kerapihannya. Di bawah ada sampah enggak? Cek. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita berdoa dulu ya sebelum belajar, biar belajarnya bisa lancar. Siapa pemimpin kelasnya di sini? Azlan, maju di depan. Kita berdoa bersama-sama. Yuk, pimpin doa. Udah, situ aja. Ya, up. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli walidayya wal mu'minin. Oke, terima kasih Adlan. Silakan duduk kembali. Bulan ini adalah bulan apa? Agustus. Ada apa di bulan Agustus? Ada lomba Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya kita harus cinta negara kita, negara Indonesia. Untuk itu mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya semuanya. Semuanya berdiri ya. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Indonesia tanah airku, Tuhan di sana jadi panggul ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Masih Indonesia Raya.
Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, hari ini kita akan belajar tentang coding. Ya, hari ini kita akan belajar tentang coding. Mata pelajarannya yaitu coding. Siapa yang tahu apa itu coding? Aisyah tahu coding? Ya, coding itu apa? Oke, good. Cara berkomunikasi dengan komputer ya. Tapi sekarang kita itu materinya tentang berpikir komputasional. Ada yang tahu berpikir komputasional itu apa? Kia, berpikir Komputasional adalah cara memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang jelas dan teratur. Oke, good. Cara memecahkan masalah yang dengan langkah-langkah yang teratur. Oke. Di sini Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran dulu ya. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian berpikir komputasional ya. Jadi apa itu berpikir komputasional? Tadi udah dijawab sama Kia sebagai awalan ya. Nomor 2, menyebutkan komponen berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Kalian tahu dekomposisi itu apa? Ada yang tahu, tidak tahu? Nah, makanya kita akan belajar biar kalian tahu. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat adalah algoritma. Yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi masalah sederhana dan menyusun solusi dengan berpikir komputasional. Ya, sudah siap belajar? Sudah. Oke, sekarang kita ice breaking dulu. Semuanya bangun. Kita ice breaking biar belajarnya tambah semangat. Kita senam dulu. Biar tidak ada yang ngantuk. Yuk bangun semuanya. Kita senam. Ayo terus. Goyang Mas. Ayo lagi. Semangat. Tambah semangat.
Oke, terima kasih. Duduk kembali. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran ya. Kalian tonton video berikut ini tentang berpikir komputasional. Nah, ini materinya ya. Nah, coba baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, good. Jadi sekarang kalian tahu ya, apa itu berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah dengan cara menguraikan. Jadi masalah yang besar diuraikan ke yang kecil-kecil. Jadi bisa membuat solusi yang dapat dipahami oleh siapapun. Nah, berpikir komputasional merupakan teknik penyelesaian masalah, problem solving yang meniru cara seorang programmer bekerja saat membuat program komputer. Unsur-unsur berpikir komputasional itu apa saja? Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Ya, apa itu dekomposisi? Nah, kalian lihat dekomposisi ini adalah mengurai tugas atau masalah yang rumit menjadi tugas atau masalah-masalah yang lebih sederhana ya. Contoh dekomposisi ketika merapikan kamar tidur, kalian kan sudah tidur nih, pas bangun pagi kita dapat mengurai tugas-tugas berikut. Nah, ketika bangun pagi yang dibereskan di kamar itu apa aja? Yang pertama itu yang dirapikan adalah tempat tidur. Ya, kalian suka bersihkan tempat tidur tidak? Suka. Jangan bangun tidur nggak dirapihkan ya. Yang merapikannya ibu atau ayah. Jadi kalian harus merapikan sendiri. Yang kedua apa lagi? Tuh lantainya. Ya, barangkali kalian sudah makan sosis, sudah makan seblak berceceran di lantai, itu dibersihkan. Ya. Yang ketiga apa lagi? Merapikan rak buku, setelah baca buku dirapikan lagi. Yang keempat, merapikan meja belajar. Nah, itulah contoh-contoh dekomposisi. Jadi suatu masalah diuraikan masalahnya, ya. Diuraikan menjadi beberapa tugas-tugas tersendiri. Yang terakhir ada merapikan mainan. Nah, contoh dekomposisi, perhatikan akuarium berikut. Nah, dekomposisi ini adalah yang ada di akuarium itu ada apa aja? Terus apa lagi? Ya, siapa yang di rumahnya punya akuarium? Ya. Nah, jadi bagian-bagian yang ada di akuarium itu diuraikan ya. Setelah dekomposisi apa lagi sekarang? Dengan dekomposisi kamu dapat menguraikan masalah yang rumit menjadi masalah-masalah yang lebih sederhana sehingga lebih mudah diselesaikan. Ya. Jadi diuraikan dulu satu persatu masalahnya. Lanjut yaitu pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Pola adalah sesuatu yang terus berulang dan memiliki keteraturan. Pengenalan pola merupakan cara mengenali persamaan dalam masalah-masalah yang berbeda.
Nah, ini salah satu contoh pola. Ya, ini ada apa ini yang warna biru? Ya, yang warna orange apa? Kita sebut saja bunga ya. Bunga, ya. Hal yang kita pelajari dari masalah-masalah tersebut dapat membantu kita menyelesaikan suatu masalah baru. Nah, ini kan yang pertama, yang warna biru ini segi 5 ya. Yang keduanya bunga, yang ketiga warna biru lagi. Yang keempatnya bunga, kira-kira yang keenamnya apa? Kira-kira yang keenamnya apa? Nah, itulah sebuah pola ya. Pola yang terstruktur. Kita lihat apakah jawabannya kalian benar. Ya, betul. Ya, dari situ kalian sudah paham. Ya. Lanjut. Contoh pengenalan pola, kamu mengikuti langkah-langkah ketika membuat origami. Kalian pernah belum bikin origami? Pernah. Mula-mula kamu kesulitan kan? Susah kan cara bikin burung? Ada yang bikin burung, ada yang bikin pesawat dari kertas kan? Perahu, kalian pernah buat? Setelah membuatnya beberapa kali, kamu akan semakin memahami pola langkah pembuatan origami. Selanjutnya, kamu dapat membuat origami dengan lebih cepat dan lebih rapi. Waktu awal-awal kan kalian susah ya bikinnya ya? Bikin kapal, bikin perahu gitu kan? Tapi kalau kalian sudah tahu polanya, nanti cepat bikinnya. Dengan mengenali pola, kamu dapat memprediksi masalah yang akan muncul, sehingga dapat menciptakan solusi yang tepat. Ya. Abstraksi, tadi pengenal pola, sekarang abstraksi. Apa itu abstraksi? Adalah proses menumpahkan informasi yang penting dalam suatu masalah dan mengabaikan informasi yang tidak penting. Jadi dipilih yang pentingnya yang mana, yang tidak penting kalian buang. Ya. Ketika belajar membuat origami, kamu perlu mengetahui langkah-langkah membuat origami tersebut. Kamu dapat mengabaikan warna kertas origami yang dipakai. Kamu juga tidak perlu mengetahui bahan pembuatan kertas origami. Ini contohnya ya. Dengan mengabaikan informasi tidak penting dalam suatu masalah, kita dapat membuat solusi dengan lebih cepat dan efisien. Ya. Algoritma. Sekarang algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma harus disusun dengan urutan yang tepat agar masalah dapat diselesaikan dengan baik. Contoh algoritma. Nah, contohnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah yang dilakukan untuk merapikan tempat tidur, ya. Langkah-langkahnya apa dulu? Tadi kalian sudah sebutkan. Merapikan tempat tidur itu yang pertama turun dari tempat tidur dulu kan. Yang kedua rapikan spraynya. Yang ketiga tepuk-tepuk bantal gulingnya, tepuk-tepuk. Yang keempat letakkan bantal guling dengan rapi. Dan yang kelima terakhir lipatlah selimutnya. Jadi secara langkah-langkahnya secara tersusun rapi, terstruktur. Dengan menyusun langkah-langkah penyelesaian secara urut dan rinci, kita dapat menyelesaikan masalah dengan tepat. Jadi apa saja manfaat berpikir komputasional? Manfaatnya apa? Yang pertama, mengurai masalah sehingga lebih mudah diselesaikan. Yang kedua, menyusun langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mengenali pola sehingga dapat memprediksi penyelesaiannya. Yang keempat, menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, mengabaikan hal-hal yang tidak diperlukan. Oke, terima kasih. Jadi kalian sudah paham ya
Apa itu yang namanya algoritma? Apa itu yang namanya dekomposisi? Apa itu yang namanya pola? Apa itu yang namanya abstraksi? Kalian sudah pernah membuat nasi goreng belum di rumah? Yang pernah membuat mie instan siapa ngacung? Yang pernah membuat jus jeruk siapa ngacung? Oke, kalau kalian sudah pernah membuat sehari-hari, itu kan ada langkah-langkahnya ya. Kalian kerjakan LKPD ini, mana yang termasuk dekomposisi, mana yang termasuk pola, yang mana yang termasuk abstraksi, dan mana yang termasuk algoritma. Kalian kerjakan dengan teman sebangku. Ya, nanti kalian maju satu persatu. Kalian kerjakan, Bapak beri waktu 5 menit. Jeruknya Bapak ketinggalan, padahal Bapak udah siapkan jeruk. Tapi ketinggalan, jadi nggak apa-apa. Kalian sudah ada bayangan, yang penting kalian paham konsepnya. Bagaimana cara membuat jus jeruk. Ya, kurang 1. Ada yang lebihan nggak? Ini ada nilai C, tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kalian gabung aja sini ya. Kalau enggak itu aja sih Hafid. Tapi bertiga aja ya sini ya nanti ya. Kalian jawab ya. Nanti kalian maju satu persatu. Satu persatu sama teman sebangkunya, teman sekelompoknya.
Kalian diskusikan dulu mana yang termasuk dekomposisi, mana yang termasuk algoritmanya, pengenalan polanya seperti apa, cara membuat jus jeruk. Kalau sudah diisi semua, kalian maju satu persatu, bacakan hasilnya. Dari mulai siapa? Kia dulu. Ayo Kia maju ke depan. Ya, di depan. Tentang apa dulu? Yang pertama soalnya apa? Apa saja langkah-langkah kecil dari kegiatan membuat jus jeruk? Dekomposisi dulu. Dekomposisinya apa? Yang pertama, Menyiapkan bahan dan alat. menyiapkan dan bahan alat. Yang kedua, Mencuci jeruk. mencuci jeruk. Oke, good. Yang ketiga, Membelah jeruk. membelah jeruk. Yang keempat, Memelas jeruk. memeras jeruk. Oke, sudah cukup? Satu lagi. Satu lagi apa? Menuangkan ke dalam gelas dan menambahkan gula atau es. Oke, good. Terima kasih. Duduk. Itu adalah contoh dekomposisi dari jawaban dari Kia. Lanjut, siapa yang mau maju? Nomor 2, pola urutan atau pola kegiatan. Siapa yang mau maju? Siapa? Ya, maju. Pola urutan atau pola kegiatan. Pola urutan atau pola kegiatan dari membuat jus jeruk, apa saja jawabannya? Selalu dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan. Menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua,
Mencuci jeruk selalu dilakukan sebelum diolah. Oke, mencuci jeruk dulu. Yang ketiga, Memeras jeruk dilakukan berulang jika buah jeruknya lebih dari satu. oke, good. Terus, Biasanya ditutup dengan menyajikan dalam gelas. oke, good. Terus, sudah. Cukup. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Soal nomor 3, abstraksi. Hal apa yang penting? Abstraksi itu adalah hal apa saja yang penting dalam membuat jusruk. Kalian pilih-pilih. Siapa yang mau maju? Ya, itu. Zidan, maju Zidan. Ya, semuanya bertiga. Coba bacakan hasilnya. Hasil dari diskusi kalian tentang hal apa saja yang penting, abstraksi yang C. Hal apa saja yang penting dalam membuat jusruk? Bahan: alat pisau, alat pemeras gelas, Oke, good. Bahan, alat, pisau, dan alat pemeras gelas. pemeras gelas. Bahannya apa saja tadi? Bahan jeruk, alat pisau, alat pemeras gelas. Oke. Bahannya apa? Bahannya apa? Bahan jeruk, Bahannya jeruk. Alatnya apa aja? pisau, alat pemeras gelas. Oke. Kompor butuh nggak kompor? Kompor nggak dibutuhkan. Nah, jadi itulah yang namanya abstraksi ya. Jadi memilih apa saja yang penting. Oke, good, bagus jawabannya. Yang keberapa? Yang terakhir, algoritma, langkah-langkah yang urutnya. Siapa yang mau maju? Ya, maju. Ya, algoritma dalam membuat jusruk apa saja? Yang pertama, Siapkan jeruk, pisau, alat pemeras, dan gelas. siapkan jeruk, pisau, Pisau dan alat pemeras. alat pemeras jeruk, dan juga gelas. Yang keduanya, Cuci jeruk sampai bersih. cuci jeruk sampai bersih. Yang ketiga, Belah jeruk menjadi dua bagian. belah jeruk menjadi dua bagian. Terus lanjut, Peras jeruk menggunakan alat pemeras. peras jeruk menggunakan alat pemeras. Terus apa lagi? Tuangkan hasil peremas ke dalam gelas. Oke, tuangkan. Terus apa lagi? Tambahan gula atau es batu jika suka. Tambahkan gula atau es batu jika suka. Oke, good. Terus terakhir, Aduk dan jus jeruk siap oke, disajikan. good. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, semuanya paham semua? Oke, jadi apa saja tadi tentang berpikir komputasional itu? Aspeknya apa saja? Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Oke, good. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Senang. Kita simpulkan ya. Kita ulangi lagi. Atau kalian mau main game? Mau main game dulu. Game apa ya? Nanti main gamenya nanti saja ya. Di pertemuan selanjutnya kita main game nanti. Ini gamenya banyak tuh. Ada plug and play. Ya.
Oke, kita simpulkan ya. Kita simpulkan pelajaran hari ini. Apa itu berpikir komputasional? Sekali lagi, apa itu berpikir komputasional? Apa yang keras? 1, 2, 3. Apa itu berpikir komputasional? Oke, good. Cara menyelesaikan masalah dengan cara merekam masalah. Coba Bapak tanya Aska. Aska, apa itu berpikir komputasional? Apa itu berpikir komputasional? Oleh siapapun, oke, good, bagus. Terus di berpikir komputasional itu ada berapa aspek tadi? Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Oke, good. Sekarang dapat kalian simpulkan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Saya belajar bahwa membuat jus jeruk bisa dijelaskan dengan langkah-langkah berpikir komputasional seperti memecah masalah, mencari pola, mengambil hal penting, dan menyusun urutan langkah. Ternyata cara berpikir ini bisa membantu memudahkan kita menyelesaikan masalah sehari-hari. Oke, good. Terima kasih ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan main game ya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai sini. Kalian nanti istirahat dulu. Ya. Kalian rapikan dulu bukunya sebelum istirahat. Bapak ucapkan terima kasih. Ya, itunya dikumpulkan nanti ya. Tugas LKPD-nya nanti kumpulkan ke Bapak. Bapak ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Arif Rahman. Sekarang kami paham apa itu berpikir komputasional.